Saudara, saya mau saudara sepakat dengan saya, karena saya pergi ke Amerika bukan buat jalan-jalan, buat shopping, kami semua yang berangkat, saudara. Tapi salah satunya adalah untuk mengambil kegenapan daripada lawatan terbesar. Sekali lagi saudara, kita mau sama-sama teriak saudara ya, untuk mengambil saudara kegenapan daripada lawatan terbesar. Amin. Ya, yuk kita mari sama-sama teriak ya. Kegenapan lawatan terbesar. Kegenapan, saya mau kita teriak 7 kali. Karena untuk itulah kami pergi. Saudara mengambil percepatan, mengambil saudara ya komunikasi, mengambil teknologi, mengambil saudara semua kegenapan, mengambil semua kegenapan ya. Kita mau ucapkan 7 kali mengambil kegenapan ya, lawatan terbesar. Amin. 1, 2, 3. Mengambil kegenapan lawatan terbesar. 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 Saudara, dari sejak saya berusia 15 tahun, saudara, hari itu Tuhan memberikan sebuah mimpi saudara, bahwa seluruh jalanan saudara itu penuh dengan manusia saudara. Dan ini jalanan udah lagi nggak gedung saudara ya, saudara. Dan di jalanan itu semua teriak saudara, semua bernyanyi, semua menyembah, semua bilang Yesus, Yesus, Yesus. Saudara, seperti itu saudara. Saya tahu itu sebuah saudara visi dan misi untuk lawatan terbesar. Dan Tuhan itu bilang, kamu akan lihat saudara, saya mengandung itu saudara lebih dari 40 tahun. Kalau tadi Joshua bilang saudara ya, usia saya pas 55 tahun saudara. Dan kemudian saudara tadi bilang ada ujian waktu. Saudara, ada ujian waktu untuk setiap kegenapan. Itu tiba-tiba menjadi kenyataan saudara. Dan ini tahun persis saudara, saya kandung 40 tahun. Saya kandung. Orang lain berkata gila, orang lain berkata tidak mungkin, orang lain berkata sudah kelewatan, orang lain berkata caranya tidak seperti itu lagi. Saudara, orang lain mau bicara apapun, saya akan tetap berteriak lawatan, karena saya akan mengandungnya 40 tahun. Dan sekarang ini waktunya. Kalau kita lihat Musa mengandung 40 tahun. Tetapi saudara, Kaleb sampai jadi, sampai kenyataan, dan bersama Joshua 80 tahun. Jadi kita belum selesai ya. Kita baru mulai gaspol lebih lagi. Nah saudara, ayat inilah yang Tuhan kasih saudara dari 15 tahun yang lalu. Dan saya berdoa kita akan bersama-sama memintanya. Saudara, ini yang Tuhan kasih pada waktu KKR pertama di Bekasi. Saudara, Tuhan ingatkan saya lagi pada waktu KKR pertama di Monas. Saudara, dan kemarin saudara, saya tidak bilang sama Pak Ferry. Saudara, saya cuma bilang begini, Fer, saya dapat dari Tuhan untuk khotbah persiapan, menggendong dan bersama-sama untuk kita saudara sepakat minta penggenapan lawatan dengan tema Inggris saudara. Dan tiba-tiba ayat ini yang dia tulis, dan saya mau kita sama-sama membacanya ya, sampai lautan manusia. Sampai lautan manusia. Yang pertama ya, 3, 2, 1. Aku menginginkan supaya Mahanaim meminta padaku
apa yang hendak kulakukan pada mereka, yaitu membuat Mahanaim banyak seperti lautan manusia. Oke, sekali lagi ya, kita baca seperti itu ya. 3, 2, 1. Aku menginginkan supaya Mahanaim meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi Mahanaim, yaitu membuat Mahanaim banyak seperti lautan manusia. Saudara, ini yang Tuhan mau. Saudara, ini yang Tuhan janjikan 40 tahun. Saya kandung. Dan tiba-tiba tahun ini, bahkan sebelum Pak Paul pulang, Tuhan berkata dengan sangat jelas, tolong naikkan lagi ya. Saya tuh suka kalau suara saya menggelegar. Tapi saudara diputusi bawa khotbah 8 kali, jadi butuh saudara tenaga buat dinaikin suaranya. Saudara, sekali lagi terima kasih. Saudara, hari itu saudara ya, sebelum Pak Paul dibawa pulang, Tuhan bilang begini, tiba-tiba Januari Tuhan bilang ke Amerika, karena kamu harus bawa pulang yang namanya portal percepatan untuk penggenapan lautan manusia. Saudara, tiba-tiba Pak Paul pulang, saudara, dan Tuhan bilang, bukankah aku sudah berkata, ada hukum satu manusia. Saudara, satu manusia yang membuat manusia jatuh dan ada di bawah kutuk. Ada satu manusia yang namanya Yesus yang membawa keselamatan. Tapi ada hukum dikatakan tumbuh, saudara, 1000 kalau ada satu benih. Dan Tuhan bilang, aku kasih sekarang hukum satu manusia, namanya Paulus. Akan jatuh benih ini dan akan tumbuh ribuan Paulus yang menjungkir balikkan dunia, yang membawa Injil. Seluruh dunia dengar Injil hanya dalam waktu 2 tahun. Saudara, dan hari itu saya tahu kita akan memasuki. Saudara, kemarin saya diputusi bawa ketemu Samson Dabas. Dan saudara, tidak kebetulan dia dari Nigeria, satu negara di seluruh Afrika yang mengalami lawatan terbesar. Saudara, dan tidak kebetulan hari itu terakhir sebelum kami pulang, sebelum saya pulang, saudara ya, dia masih terus. Saudara, dia berkata begini, mari kita berdoa bersama. Saudara, dan pada waktu saya berdoa bersama, sekali lagi berdua, jadi mendadak saya bisa berdoa dalam bahasa Inggris, saudara ya, mendadak, saudara ya, karena tidak ada penterjemah, saudara. Dan dia langsung berkata begini, saya melihat bagianmu dan seluruh timmu adalah increase. Dia bilang, dalam 4 tahun ini kamu akan mengalami ledakan sampai lautan manusia, saudara. Dan dia bilang, siapkan semua anak buahmu, karena dia bilang kamu tidak bisa sendiri, harus sepakat. Karena dia bilang destiny kalian, ya, destiny kalian dalam 4 tahun memenuhi seluruh dunia, ya, dengan pengajaran, penyembahan, dengan semua yang ilahi, pengaruhmu seluruh dunia, saudara. Dan dia bilang, increase tidak pernah kamu akan lihat seperti ledakan yang belum pernah kamu lihat dalam 4 tahun ini. Saudara, sekali lagi saya tahu pada waktu dia bicara, saya tahu sekali lagi peneguhan, sekali lagi peneguhan. Dan saya mau kita sama-sama, selama saya ada, saudara ya, di saudara Amerika, saya minta setiap hari, saudara yang ingat ya, kalau ingat, saudara langsung bilang, saudara, seperti tadi, saudara setiap kali ingat, jadi gak usah doa khusus, tapi saya mau saudara sepakat dengan saya. Setiap kali ingat, teriak dengan suara yang keras, di kamar mandi boleh, di kamar boleh, di mobil boleh, berkata, hari ini penggenapan ledakan lautan manusia.
akan dilawat Tuhan. Pokoknya kira-kira seperti itu. Saudara bilang pengenapan lawatan terbesar. Saudara bisa bilang pengenapan hujan awal, hujan akhir. Saudara bisa bilang dalam nama Yesus pengenapan portal percepatan sedang dibuka. Saya berdoa saudara sepakat. Amin. Saudara sehari usahakan 7 kali. Nah ya, tidak usah merem ya, tidak usah merem ya. Saudara tinggal di jalan ngomong, saudara ledakan, saudara kemuliaan, penggenapan, saudara dari lawatan terbesar. Sehari usahakan 7 kali. Saudara kita akan sama-sama seperti gelombang. Saudara bisa bayangkan ya, itu tiba-tiba dan saya minta saudara ngomong dengan keras, kalau bisa teriak saudara. Saudara itu kan seperti gelombang saudara selama 7 hari. Jadi kita pakai angka 7 semua, karena akhir zaman semua 7. 7 cawan, 7 sangkakala, betul kan? Saudara kita, saya di sana 7 hari. Saudara bisa mulai melakukan mulai dari Senin sampai Senin depan ya saudara. Tapi saudara juga bisa mulai dari Minggu sampai Minggu, nggak apa-apa. Pokoknya 7. Kalau saya bilang, Bu saya mau genapin 9, bagus, ngawalnya komplit saudara ya. Dari Minggu sampai saudara Selasa depan komplit itu saudara. Tapi saya minimal sehari 7 kali. Teriakan dari anak-anak, karena di zaman kalian ini akan terjadi. Kalau kalian gak ikutan, kalian gak bisa masuk. Kalian cuma teriak 7 kali dalam sehari. Ngerti? Ya, teriaknya apa? Coba saya contohin ya. Saya minta kamu teriak ya, yang keras pakai mic. Teriak apa? Nah, teriak apa tadi makanya dibilang. Oke. Tahu gak yang mesti diteriakin? Nah makanya dengerin yang benar. Karena ini di zaman kalian terjadi. Di zaman kalian teriak berkata penggenapan ledakan lawatan, pengenapan hujan awal, hujan akhir. Amin. Oke, kamu bisa? Loh kok gak bisa? Malu-maluin. Gimana sih 7 kali cuma teriak begitu? Nah, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Anak-anak di sini. Siswa bisa? Jangan malu-maluin mama ya. Saya. Pengenapan lawatan terbesar. Amin. 7 kali ya sehari ya. Nah, saudara, kenapa? Karena ini saudara. Saudara, saya mau kita sepakat. Saya mau yang lebih keras lagi ya. Nah, Ibu Kasan ya. Terserah Bu, pokoknya sekeras-kerasnya. Contoh, ini contoh. Penggenapan lawatan terbesar terjadi. Saudara, apa saja. Saya berdoa supaya saudara ngerti ini akan menjadi gelombang. Saya berdoa tidak cuma sebegitu ya. Saudara kalau yang punya waktu lebih panjang sembari jalan kayak tadi saya sudah bilang, bayangin dia berbahasa roh dan berdoa 2 jam jalan nonstop dari jam 11 sampai jam 1. Saudara coba bayangin ya, misalnya saudara terus bilang dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan yang belum pernah lihat, keajaiban yang belum pernah kami lihat di jalan-jalan lautan manusia, kami akan melihat sekarang dimanifestasikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apapun, cuma begitu. Tapi saya minta dari segenap hati, suara sekeras-kerasnya buat gelombang. Buat gelombang saudara selama 7 hari. Selama 7 hari saudara, dan ini akan membawa kita di sana juga. Saudara, kita akan buat 7 kali juga. Saudara, di bus kita akan teriak. Saya akan kasih mic saudara ya. Sama semuanya kita akan ikuti sama-sama teriak 7 kali. Saudara, ini akan jadi gelombang yang sangat besar bersaut-sautan. Amin. Nah sekarang itu bagian tugas saudara ya. Nah ini persoalannya. Saudara, di dalam Ulangan 1 ayat 9 sampai 12 dikatakan begini. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu, karena Tuhan membuat kamu banyak. Sesungguhnya sudah seperti bintang di langit. Dan Tuhan akan menambahi kita saudara 1000 kali dari jumlahmu sekarang. Saudara, ini
permulaannya aja 1000 kali, saudara. Ya, kalau Mahanaim ini yang kumpul hari Sabtu, saudara, 2000. Jadi 1000 kalinya berapa? Loh, gak bisa ngitung kan? Nah, 2 juta, saudara. 2 juta. Ini target Tuhan buat kita hari Sabtu doang loh. Belum pasukan di seluruh Indonesia. Saudara bisa mengerti? Pasukan Paluki ya sudah mencapai 10.000, Pak. Nah, sudah mendekati. Nah, bayangin ya, pasukan di Tobelo, di Malut sudah mendekati 10.000. Saudara, itu harus dikali berapa? 1000. Berarti Pak Luki akan memenuhi seluruh Maluku dengan kira-kira 10 juta pasukan. Amin. Ya, saya bisa ngerti. Nah, sekarang persoalannya, ayatnya berkata tadi, ya, saya tidak mungkin tanggung jawab itu sendiri. Tetapi kita akan bersama-sama, saudara. Bersama-sama memikul ini. Bersama-sama menyelesaikan. Bersama-sama menggenapkan. Bersama-sama memasuki keilahian. Bersama-sama melihat semua kegenapan. Amin. Ini masih pada bengong nih. Masih belum ya. Tadi dasarnya sudah Joshua kasih loh. Satu aja nih bisa sampai jutaan. Saudara, saya lihat benar-benar pasukan itu ajaib. Pasukan itu ajaib. Saudara ya, saudara yang Amerika tadi sudah diceritain, tapi saya ini keputusi bahwa saya ini wow. Saudara, itu satu kota, saudara. Itu dipenuhi pasukan, semua. Sampai saya ini geleng-geleng kepala. Saudara, dari polisi, tentara, sopir angkot, saudara ya. Kemudian saudara tukang sayur, tukang ikan, saudara pembantu rumah tangga, semua pasukan. Saya ini jabat tangan, saya bilang gini, jabat tangan sama polisi di airport yang ngomongnya gini, saya streaming Mahanaim hari Sabtu. Saudara, saya ketemu sama mbak-mbak, saudara jualan bakso di pinggir jalan. Saudara ngomongnya apa? Saya streaming hari Sabtu. Saudara bisa bayangin. Walaupun memang sinyal hilang-hilang, Bu. Jadi kadang-kadang saya lihatnya yang assembly ya, kadang-kadang saya begini, wow. Saudara, saya ketemu orang lagi berkata, Bu, sebelum ibu datang saya sudah kasih tumen ajaran Mahanaim, tetap saya masuk, katanya ya. Sampai saya bilang wow ya. Dan Tuhan bilang, kamu lihat di seluruh. Saudara, saya ketemu tuh saya sampai kagum, saudara. Yang satu bilang gini, Bu, untuk KKR Ibu kami sudah puasa 7 hari. Yang satu berkata, buat KKR Ibu kami sudah selama sebulan bangun jam 4 pagi berdoa. Saya berkata wow. Saya bilang gini, Tuhan, ini lebih ajaib dari yang pernah saya bayangkan. Dan Tuhan bilang, nak, jangan takut. Aku sedang membangkitkan sebuah pasukan yang sangat banyak. Aku sedang melatih mereka semua. Mereka sedang berdiri di posisi masing-masing. Mereka semuanya sedang ya dibangun menjadi saluran besar untuk tiba-tiba bas, saudara. Tiba-tiba bas. Saudara, ada satu bapak, dia dari bekas dukun lah seperti itu. Dan dia berkata, saya ini Bu, gimana ya, saya lihat sangat jelas apapun. Dia bilang, tadi Ibu lewat gak jalanan ini? Saya bilang, iya Pak, saya lewat. Ibu tahu gak di situ ada berdiri kelelawar besar? Terus nanti lewat sini. Ibu tahu gak di situ ada, saudara ya, perempuan rambut panjang, wes pokoknya ceritanya banyak lah, saudara. Dan saya bilang begini, Pak, di mana-mana mah banyak Pak kalau mau dilihat. Tapi Bapak belajar untuk mengikat yang paling gede-gedenya. Ya, saya ajarin, saudara. Tapi saya tuh melihat begini, hey, ini semua sudah on position. Jangan sampai saudara yang di sini ya justru menjadi letih. Justru menjadi berkata, mana berkat Tuhan? Saudara justru tidak increase dan upgrade hidupmu.
Sehingga tiba-tiba pada waktu nanti bam, itu terjadi. Jangan sampai saudara diinjak-injak. Masih ingat ceritanya? Saudara, ada seorang yang diinjak-injak, betul? Saudara masih ingat ceritanya? Saudara, saya berdoa tidak ada satupun yang akan diinjak-injak. Tidak akan jadi saudara seperti saudara orang-orang yang berkata sama Gideon, mana Seba dan Remula? Dan dia bilang, kamu ya, kalau nanti aku tangkap, kamu tak hancurin menaramu, kamu tak garuk sama Onak. Saudara, mungkin saudara bilang, Bu, itu kan Gideon yang kejam. No, itu memang akan terjadi. Mereka saudara yang tidak ada dan tidak siap. Menara dalam hidupnya, artinya kesombongan yang engkau pikir aman, kenyamanan tiba-tiba akan bak. Saudara, engkau yang tidak mau ikut perang, engkau yang tidak mau saudara increase, siapkan dirimu dalam segala hal. Tiba-tiba hidupmu kayak digaruk Onak. Saudara tahu digaruk Onak? Saudara, seperti hidupmu ini kemana-mana duri, kemana-mana tidak dapat sesuatu ya. Karena setiap saudara harus menyiapkan. Saya tuh lihat, aduh saudara ya, saya benar-benar melihat bahwa ada orang-orang yang sudah sangat siap. Saudara, ada orang yang mulai di daerah loh. Saudara bayangin di daerah ya. Saudara, ada orang yang Tuhan mulai berkata begini, setiap hari ya berdoa 2 jam. Ada yang Tuhan sudah mulai gerakkan, setiap hari angkat tangan ke atas, buka gerbang-gerbang. Saudara, saya melihat ada yang dikasih mimpi penglihatan. Saudara suruh bikin ini, suruh bikin itu. Sampai saya berkata, wow ya, Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang bergerak. Jangan sampai saudara tertinggal. Nah, sekarang kita akan cepat saja. Salah satu contohnya saudara, ada yang tidak kuat pada waktu diangkat. Siapa? Yerobeam. Saudara, saya pernah mendapat penglihatan ini, saudara ya. Saudara, saya melihat hari itu pada waktu saya di Israel. Saya kasihan sekali. Saudara, saya melihat seperti tiba-tiba terbuka perjalanan Yerobeam. Saudara, dia diangkat. Begitu dia diangkat, dia mulai dikejar-kejar. Begitu diangkat, dia mulai saudara ya, wah, mau dibunuh. Dan dia harus lari. Dan tiba-tiba di situ pada waktu dia mulai dikejar-kejar, pada waktu dia mulai dibunuh, saudara, saya itu bisa lihat, ini namanya penglihatan ya, bagaimana jiwanya mulai crack. Dia mulai ketakutan. Dia mulai tidak bisa tidur. Saudara, dia mulai masuk dalam hidupnya benci. Saudara, mulai masuk dalam hidupnya kesakitan. Dan Tuhan bilang, lihat, Tuhan bilang, tidak ada yang bisa diangkat nak tanpa melewati jalan itu. Saudara, ada sebuah jalan yang suka tidak suka harus dilewati kalau saudara mau diangkat. Yaitu apa? Ujian. Tidak ada seorang pun di sini kan bisa jadi saudara masuk SMA, saudara ya, tanpa ujian SD, betul toh? Saudara, bahkan di SD aja, saudara ya, saudara tiap naik dari satu kelas, kelas 2, kelas 3 tetap ada ujian, betul kan? Saudara, dan tidak ada saudara yang bisa sampai tanpa jalan ujian. Tetapi persoalannya pada waktu saudara melewati ujian, berapa banyak yang tahu dan makin kuat, makin hebat. Tetapi beberapa itu crack di dalam. Makanya tiba-tiba ada anak yang bilang gini, saya mah gak bisa matematika. Udahlah, saya mah memang goblok. Saudara, tiba-tiba mereka jadi pemarah. Mereka menjadi merasa tertolak. Ini sebenarnya crack di tengah. Ya, saya mau bilang sama saudara, karena saya tuh merasa tiba-tiba setiap kita kan sangat cepat dianggap. Bam. Dan suka tidak suka, saudara akan lewati jalan ujian. Saya mau siapkan ini. Saya mau siapkan ini. Saudara, kalau mau bicara ya, apa yang saya alami, saudara bisa bayangin ya. Saya selalu cerita sama saudara.
Saya umur 3 tahun saja melihat ayah saya mencium pembantu. Saudara-saudara pikir itu kebetulan? No, itu ujian pertama. Bagaimana saya memandang kelemahan pemimpin saya, dan saya melihat dengan mata cinta, mendoakan, dan bahkan berdiri untuk pemimpin saya, ayah saya. Bukankah Daud melihat kelemahan Saul? Bukankah Daud melihat Saul mau membunuhnya? Dan saudara Daud bilang apa? Ayahku, rajaku, Tuhanku. Bukankah Samuel melihat kelemahan Eli? Saudara, hari itu saya cerita sama saudara, saya tiba-tiba kena kanker. Dan sekali lagi, bukankah itu ujian? Dan ayah saya berkata, bahkan kalau Tuhan tidak menyembuhkan, bahkan kalau Tuhan bawa pulang, bisakah engkau tidak ada jeritan keluhan sama sekali? Yang ada adalah apa? Terima kasih. Saudara ini suka tidak suka jalan, kalau dari mulutmu masih ngeluh. Saudara, ini pelajaran saya umur 3 tahun loh. Dan hari ini masih ada orang yang ngeluh gini, kenapa hidup saya susah? Kenapa Tuhan gak tolong? Aduh, saya gak ada yang cinta, gak ada yang perhatian. Hei, itu pelajaran saya umur 3 tahun. Kalau saudara tidak bisa bersyukur, saudara, kadang-kadang saya tuh bilang gini ya, aduh, maaf ya. Tadi kemarin saya berdiskusi sama Joshua, saudara ya. Saya tahu saudara tidak secengeng yang sering kali di otak saya ya. Ampuni saya ya, kalau saya memarahi saudara ya. Tapi ini yang saya lihat, maaf sekali lagi saya minta maaf. Saya tahu saudara sudah hebat, tapi saudara bisa bayangkan ya, saudara tidak tahu sih rasanya kanker itu kayak apa, sakitnya itu kayak apa. Dan itu setahun, saudara. Saudara, yang paling waktu saya ininya retak ya, saudara kan gak tahu rasanya. Setiap langkah naik ke atas, saya bolos 1 kali pun tidak. Setiap kaki naik ke atas ini ya, itu sakitnya dari kepala sampai ujung. Saudara, setiap kali saudara saya naik mobil gerak sedikit gini, jeder, saudara, itu sakitnya sampai saya megang begini. Dan di mobil aja saya butuh es. Tapi apakah keluar saya ngeluh sama saudara? Saya bilang, Tuhan kenapa? Tapi maaf nih, ada yang cuma pusing aja gak kebaktian kok. Ada yang cuma saudara ya diare, terus ngomong gini, sorry ya bu, diare. Saudara, maaf, tapi saya bilang begini, hey, bisa gak kita tahu bahwa saudara akan menanggung 1000? Kenapa Tuhan persiapkan saya? Karena saya tahu saya akan menanggung jutaan orang. Tapi minimal, tahukah saudara bahwa saudara akan menanggung 1000 itu minimal. Kayak Pak Luki gak mungkin nanggung 1000, minimal 10 juta ya. Seperti Puji, Joshua. Saudara, kalau ngomong nih ya, Joshua gak usah biayai rok, gak usah biayai BMN. Saudara, dari zaman ke zaman hidupnya kaya raya. Di usia sangat muda, dia harus menyediakan setiap bulan minimal 300 juta. Bukan karena saudara dia punya. Saudara, dalam hidup saya, dalam hidup Joshua, dalam hidup semua pemimpin, gak pernah begini ya, kita punya uang baru ngasih. Bisa mengerti saudara? Kita ini gak pernah punya uang, dan selalu kita harus melakukan dalam ketepatan. Saudara, dan dari situ saya belajar untuk melakukan gini. Saya ini kunci untuk kelimpahan saya ini cuma begini ya. Pertama, saya tahu itu visi Tuhan. Kedua, saya mulai angkat caranya bagaimana.
Kalau Tuhan bilang ini caranya, saudara, Tuhan bilang ini ya, bernubuat, saya bernubuat. Tuhan bilang caranya perang, saya perang. Saudara, Tuhan bilang caranya nabur, nabur di mana? Saya tabur. Saudara, kadang-kadang Tuhan bilang ini caranya invest, saya invest. Saudara, saudara, kalau Tuhan bilang sama saya kerja nak, saya akan tanya kerja apa? Dan saya akan lakukan. Saudara, saya bukan selalu ilahi dan rohani ya. Saudara, di Belanda itu saya bikin KKR. Saudara, dan KKR waktu itu butuh hari itu 300 juta uang Indonesia. Tapi itu bicara 30 tahun yang lalu. Saudara, dan Tuhan bilang, saya bilang ini, Tuhan caranya apa? Tuhan bilang yang jasmani kamu buka rantangan. Saudara, hari itu saya, saudara, 3 bulan di tengah doa puasa, di tengah keliling, saya di tengah sekolah, saya buka rantangan. Saudara tahu rantangan gak sih? Rantangan itu catering tapi buat pribadi ya. Saudara, jadi saya, saudara, nasinya mereka masak sendiri, tapi saya masak 2 menu setiap hari. Saudara, misalnya rendang dan saudara ya cumi goreng. Nah, saudara ya, dan mereka bawa, saudara, kanannya bawa tempat karena itu disebut rantangan. Mereka bawa tempat, saudara, saya kasih antre setiap jam 5 sore. Loh, hari ini saya mau berkata, saudara kan hadapi. Setiap saudara akan menanggung 1.000, 10.000, bahkan 1 juta. Kalau saudara tidak mau dilatih dan mengikuti jejak domba, bagaimana saudara akan kuat pada waktu tiba-tiba lawatan itu di depan saudara dan Tuhan taruh di pundak saudara. Saudara bicara tentang crack. Begitu saya mulai Mahanaim, saudara, kita yang awal tahu berapa kali kita diserbu, betul? Saudara, dan yang menghadapi nyata real serbuan pertama 40 orang, semua sudah diporak-porandakan, bawa pentung, bawa tongkat. Saya sendiri. Saya bilang sama Sia, jangan ada yang datang, biar saya hadapi sendiri. Saudara berkata, apa saya nggak takut? Takut. Gua gemetar-gemetar. Saudara, dan hari itu saya bilang sama Pak Paul, yang jangan deket-deket ya, sejauh mungkin, dan jangan nongol. Sampai saya ini ngomong begini loh, terus terang waktu itu ya ngomong begini, kalau terpaksa saya mati, anak-anak masih punya kamu. Apa saudara pikir saya tahu apa yang harus saya omongin? Enggak. Tapi sekali lagi itu ujian yang suka tidak suka kalian harus lewati. Skalanya mungkin beda. Skalanya beda. Mungkin ada saudara dimaki-maki, tapi itu mau tidak mau. Saudara, itu nggak satu kali ya. Saudara, yang saya hadapin sendiri nih ya, salah satunya hari itu datang saudara 12 orang suruh bunuh saya. Saudara, dan 6 jaga di luar, yang 6 masuk di dalam. Saya sendirian 1, mereka duduk itu langsung 4. Saudara, 2 di depan sana. Saudara, 1 bawa pistol, 1 bawa golok, 1 bawa tali, saudara ya, kayak kawat, 1 bawa pemukul. Saudara, dan saya bersyukurlah hari itu saudara ya, semua Ambon, preman Ambon, orang Ambon di sini. Ya, yang di luar saya nggak tahu apa, karena yang di luar saya nggak. Biasanya saudara, hari itu yang datang itu semua Ambon dan Papua. Pokoknya rambut keriting dan hitam ya. Ya, antara beda-beda dikit kan. Ambon, kalau Kupang kan lurus. Saudara, ini menurut saya Ambon, saudara. Dan begitu saya duduk, mereka bilang mereka mau bunuh. Saudara, saya cuma bahasa roh ini. Tuhan, ini apa? Dan sesungguhnya saya udah berapa kali cerita, tiba-tiba itu nasib mereka, hidup mereka kayak layar di depan saya.
Saya langsung bilang, kamu itu putra Atar. Kamu waktu kecil pernah jalan dan bawa ya untuk komuni. Saudara langsung nangis. Yang satu lagi saya langsung lihat, dia pernah bunuh 3 orang. Kamu pernah bunuh 3 orang. Dan kamu ditolak sama papamu. Kamu disiksa sama papamu. Jadi saudara hari itu benar-benar kalau saudara bilang gini, Bu, apakah ibu biasanya sepeka itu? Kagak. Apa saya pernah melihat saudara ya penglihatan sebelum itu tentang orang sangat jelas? Enggak. Saudara, tapi sejak itu saya punya karunia itu sampai hari ini. Makanya kalau ngalamin ujian tuh enak saudara. Tiba-tiba saudara dapat karunia dan perlengkapan full. Siap? Jangan khawatir, ujungnya Tuhan yang melakukan. Tapi jangan biarkan dirimu crack. Jangan biarkan dirimu hancur. Jangan biarkan dirimu saudara di dalam ini takut. Jangan biarkan kamu berhenti dan menyerah bahkan sebelum menghadapi. Bukankah banyak orang begitu diancam misalnya gini, saya akan bunuh kamu, keluar dari pelayanan. Saudara. Dan bukan cuma itu, perkara penolakan. Wah. Saudara, bahkan sebelum saya diceritakan seluruh dunia, tadi saya sampai bingung ya. Saudara, kemarin ada orang bilang begini sama saya, Bu, beberapa orang hater ibu khusus pergi ke Singapura. Barusan ini loh, khusus ke Singapura untuk menjelekkan semua apa ya, isu, karena mereka takut ibu menjarah ke Singapura. Saudara bisa bayangin? Saya bilang, kapan? Baru minggu lalu. Saudara, minggu lalu loh, hater saya terbang khusus ke Singapura menemui saudara orang-orang besar di Singapura untuk menjelekkan Mahanaim dan ibu. Kalau saudara bilang, wah, apa saya pernah bersalah sama mereka? Enggak. Kenal aja kagak kadang-kadang saudara. Ya. Tapi kalau saudara bilang, Bu, why? Itu cuma bagian dari ujian. Dan kalau engkau hanya ya sedikit luka, marah, sombong. Sekali lagi saya mau berkata, kenapa pagi ini saya benar-benar teriak, di tanganmu, di pundakmu, di hidupmu akan ada ribuan sampai jutaan orang. Akan ada berkat miliaran, amin. Tapi kalau engkau tidak lewati ujian, bagaimana? Saudara misalnya bilang begini, Bu, ibu pernah gak sih gak bisa bayar listrik? Saudara, saya ini datang pertama pertama ke Indonesia, bayar listrik aja gak bisa. Saudara, makan, saya itu harus minta sama tukang sayur. Tukang sayur saya datangin, saya senyum, saya manis, saya bilang begini, Pak, ada semua bahan-bahan yang sudah layu, yang gak laku, ya, tahu yang hampir bau, ikan yang sudah gak fresh. Karena saya cuma punya uang 2.000 untuk saya bisa makan untuk 3 hari. Saudara, dan mereka berkata, ada Bu, banyak. Dan hari ini saya mau berkata sama saudara, kalau saudara nggak menang untuk kebutuhan, maaf nih ya, 2 juta sebulan, 5 juta sebulan, 100 juta sebulan, bagaimana Tuhan mau percayakan saudara miliar dalam hidupmu, triliun dalam hidupmu? Sekali lagi, jangan biarkan crack seperti yang dialami Yerobeam. Saudara, itu belum selesai. Saudara, saya lihat pada waktu dia duduk di tahta, maka suara itu selalu berbicara. Saudara, satu suara iblis bilang gini, sebentar lagi kamu dibunuh.
Suara yang satu berkata, sebentar lagi orang Israel balik ke Salomo, ke anaknya Salomo. Bentar lagi ada yang suara, anak buahmu ya akan berkhianat. Satu lagi suara, kamu ditolak Tuhan, kamu tuh sebenarnya gak disayang sama Tuhan. Saudara, dan kalau saudara gak bisa mengebaskan setiap suara, bagaimana saudara akan lolos? Gak cuma lulus, lolos saja. Saudara, saya lihat hari itu Yerobeam dengar suara dan dia tidak pernah mengebaskan. Dia tidak pernah main kecapi seperti Daud. Dia tidak pernah nyembah seperti Daud. Saudara, dan kegilaan mulai menguasai dia sampai dia buat lembu. Dan sampai Tuhan harus berkata, aku memuntahkan dan seperti tai aku nyapu Yerobeam. Saudara, itu pilihan. Pilihan untuk kau berkata dalam nama Yesus pergi. Saudara, beberapa orang tanya sama saya, Bu, setelah ibu ditinggal sama Pak Paul bagaimana? Saudara, bahkan sopir saya itu sampai ngomong begini, Bu, saya itu bahkan gak berani masuk rumah kalau kita pulang malam, karena langsung terbayang Pak Paul. Supir saya itu saudara 3 saudara minggu tidak bisa tidur, karena begitu merem terbayang Pak Paul. Saudara, yang lebih lucu lagi, waktu kami ke Semarang. Saudara, kami ke Semarang, saya pelayanan di Semarang. Saudara, saya makan lumpia. Dia bilang gini, ibu kok bisa sih makan lumpia? Saya bilang, lah terus gimana Steve? Itu kan kesukaan Bapak. Ya terus memangnya gimana? Terus dia bilang, ibu kok bisa sih makan? Dia kita punya beberapa kesukaan Pak Paul ya. Ada nasi ayam, ada apa itu pastel. Dia bilang gini, ibu kok bisa makan sih? Saya nggak ketelan, Bu. Itu semua makanan kesukaan Bapak. Saya bilang gini, Steve, semua se-Semarang kesukaan Pak Paul. Kalau model kayak lu ya, kita nggak makan di Semarang. Saya bilang. Saudara tahu nggak dia jawab apa? Ah, dasar ibu mah sanguin, katanya begitu ya. Saudara, sopir saya loh. Terus orang bilang begini, Bu, kalau ibu masuk kamar, saudara percayalah, seluruh rumah isinya beliau. Saya ini menikah 35 tahun, saudara. Saudara, saya nggak pernah pisah ranjang satu kali pun, kecuali waktu COVID sebentar dia, cuma sebentar itu ya, cuma 3 hari. Gayanya gini, kita pisah ranjang ya, saya COVID. Terus aku bilang gini, halah kita kok pisah ranjang, ya coba-coba aja katanya ya. Saudara, enggak, habis itu nggak pernah. Tanya Joshua, tanya Stephen. Saudara, jadi kalau saudara mau pakai melo-melo ya bagaimana? Ya, di kamar semua dia, saudara. Semua saudara di ranjang dia, seluruh sudut rumah, saudara. Tapi sekali lagi itu pilihan. Apakah saya pernah satu hari pun melo? Enggak. Pilihan. Begitu saya ingat Pak Paul, saya baca buku. Begitu saya pengen sedikit melo nih, ya, saya berdoa. Kadang-kadang kalau lagi capek, begitu ingat Pak Paul, saya nonton film. Tapi itu pilihan. Itu pilihan. Dan kalau saudara biarkan hidupmu tidak bereaksi benar, bahkan tiap memori negatif saudara terus ingat. Ingat, mau gimana? Ingat, Tuhan mau percayakan hal besar. Tuhan mau percayakan hal besar. Nggak ada waktu buat lemah. Nggak ada waktu buat melo. Nggak ada waktu untuk negatif. Nggak ada waktu untuk marah. Dan biarkan hatimu ini tidak ada crack di dalam. Saya tadi bilang ya, saudara, saya cuma crack di sini dikit. Saya tuh nggak patah, saudara.
Saya cuma crack, saudara. Dan itu membuat saya 2 minggu, saudara, kesakitan dan harus tidur sama es, jalan sama es, naik mobil sama es. Nah saudara, saya mau bilang begini ya, kalau di roh saudara itu crack, saudara bisa ngerti maksud saya? Saudara cuma apa? Kesakitan dan gak bisa bawa apa-apa. Hari itu ya saudara, bawa tas saja saya gak bisa. Gak bisa, ini diangkat aja susahnya setengah mati saudara. Sakitnya setengah mati. Dan itu hanya crack, belum patah. Nah, sekali lagi, kalau engkau tidak latih dirimu, saya cuma mau bilang gini, kita harapkan yang besar, amin. Saya tidak bisa tanggung sendiri. Tiap orang kan menanggung ribuan, tiap orang kan menanggung jutaan, tiap orang kan menanggung miliaran. Jangan pernah berpikir kalian tidak menanggung. Tadi saya kesaksian anaknya Samson Dabas, 5 tahun sudah bisa bahasa roh 1 jam non-stop. Saudara 7 tahun sudah lebih daripada 20 fatsal, bukan ayat, 20 fatsal. Fatsal penting, Yohanes 1, Yesaya saudara ya, kemudian Mazmur 91, pokoknya ayat-ayat penting. Saudara bayangin, bukan waktunya melemah, santai, waktunya didik diri untuk terima yang besar, amin. Saudara, ada beberapa banyak yang Tuhan bilang kita harus increase ya. Kita dulu yang increase, baru Tuhan datangkan increase sampai lautan manusia, amin. Oke, sekarang yang pertama saudara adalah saudara kesetiaan. Yang tadi saudara bilang, yang Joshua bilang, kesetiaan. Saudara, kita langsung baca yang kecil-kecilnya aja ya. Saudara, Daud setia waktu mengembalakan kambing domba. Daud setia waktu jadi pembawa senjata ya. Saudara, Daud setia waktu layani 400 orang bermasalah. Saudara, Daud setia pada waktu saudara dia menjadi raja Yehuda, cuma 2 suku. Dan dia setia pada waktu dia rule the world, menguasai 12 suku dan seluruh saudara daerah itu, sampai Mesir, sampai manapun takluk di bawah kuasanya. Daud setia. Nah, saudara, saya mau berkata hari ini, siapapun dalam hidupmu ya. Siapa anak-anak di sini yang sudah umur 8 tahun? Oke. Ibu mulai umur 8 tahun loh, punya 2 murid ya. Jadi kalau kalian belum punya 2 murid ya, segera cari murid. Saudara, saya setia. Loh, kalian bacakan sampai kakaknya bilang, kemana domba yang 2-3 ekor, betul? Jadi pertama Daud mengembalakan banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Setia. Saya sering marah sama banyak orang bilang, kalau kamu sudah di Mahanaim 5 tahun dan gak punya murid, something wrong with you. Saudara, umur 8 tahun saya punya 2 murid. Saudara, umur 14 saya sudah punya vokal group yang saya buat sendiri dan keliling Bandung. Saya punya rumah singgah yang saya buat sendiri, papa mama saya. Bahkan tidak pernah saudara cari jiwa satu-satu saya. Dan saudara, saya biayai dari uang jajan saya, uang doa, uang menjarah, uang kerja. Ngerjanya apa? Ngelesin. Kerjanya apa? Saudara, bikin karangan buat masuk kawanku dan buat masuk bobo saudara dan pikiran rakyat. Siapa di sini yang umurnya 14 tahun? Ayo, angkat tangan yang tinggi-tinggi. Berapa muridmu? Berapa rumah singgah yang kamu gembalakan? Ya. Terus berapa yang kamu setiap bulan harus biayai? Siapa di sini yang sudah punya murid? Murid tetap yang saudara gembalakan dan saudara tanggung jawab untuk hidupnya. Angkat tangan.
Nah, berarti masih yang banyak yang belum. Gak bisa, saudara. Tiap orang saudara cari murid, gembalakan, didik. Saudara, yang namanya murid itu tiap minggu saudara ketemu mereka ya. Tiap minggu saudara siapin khotbah buat mereka. Tiap minggu saudara cari sesuatu yang saudara share hidupmu. Saudara tiap minggu. Saudara bahkan kalau mereka butuh uang sekolah, mereka butuh buku tulis, itu menjadi tanggung jawabmu. Karena saudara harus semakin besar. Amin. Setelah tadi tuh yang 2-3 ekor, maka saudara dia mulai jadi pembawa senjata. Saya mau sedikit terangkan. Ini statement saya gini. Kalau saudara tidak pernah bisa melayani manusia, tunduk kepada manusia, dan mengabdi kepada manusia, dan menyintai manusia, saudara tidak mungkin lakukan itu sama Tuhan. Oke, jelas? Gak mungkin. Saudara, saya mulai belajar mengabdi, menyintai, tunduk sama ayah saya. Di Belanda saya menyintai, tunduk. Saudara, mengabdi sama orang yang baru 3 tahun bertobat. Jadi mengabdi, tunduk, dan mengasihi bukan soal level rohani. Bisa mengerti? Soal orang yang memang Tuhan tetapkan di atasmu. Saudara, saya mengerjakan semua kerjaan dia. Saya membuatkan khotbahnya. Saya mendukung dia, mendoakan dia, mengcover hidupnya. Peperangan buat dia, nyiapin bajunya. Saudara, sampai nih ya kalau dia pesta, dari dasi baju saya yang beli pakai uang saya. Saya berdoa saudara mengerti, Daud melakukan itu. Semakin engkau bisa tunduk, mengabdi, dan setia, Tuhan semakin bisa angkat engkau menjadi pemimpin besar. Bisa mengerti? Saudara, waktu itu saya lihat di TV, ini dunia loh, dunia. Saudara, kemudian saudara dia buat cari the best boss yang mau memimpin 1000 karyawan. Jadi ditandingin saudara. Terus ada satu, setiap kali kan mereka dibikin kayak grup ya, dikasih satu pemimpin. Ada satu orang ini merasa paling pintar, merasa paling hebat, selalu melawan saudara, melawan daripada pemimpin kelompok. Dia bilang begini, kamu nggak tahu sih, saya berpengalaman soal ini, saya pegang gini. Itu bukan caranya, begini gitu ya. Keputusan apa dia tidak mau tunduk. Saudara, dia orang pertama yang dikeluarkan. Itu kan berseri ya kalau saudara tahu ya. Itu sampai 7 level baru kemudian saudara ditentukan pemenang. Setiap kali disingkirkan kan saudara. Dan saudara tahu dia yang pertama kali disingkirkan. Dan yang ngomong pemimpinnya, dia bilang begini, orang yang tidak bisa tunduk dan sok tahu, tidak bisa diajar. Dia bilang, orang yang tidak mungkin jadi pemimpin. Saat engkau di bawah seseorang dan kau merasa lebih tahu dari orang itu, tapi bukannya membantu dan taat, melengkapi, tapi menilai dan mengomentari, engkau orang yang paling tidak mungkin jadi apa? Pemimpin. Saudara bilang, tapi dia tidak tahu, dia tidak tepat matoknya. So what? Dia patok di situ, kamu doakan, kamu patok lagi di tempat yang tepat. Kalau kamu tahu artinya jadi seorang anak buah. Semua di sini, kalian nggak tahu jadi anak buah, nggak pernah bisa jadi pemimpin. Saudara, setelah itu Daud mulai ini. Nah ya, ini saudara ngerti ya. Jadi yang pertama, yang belum menggembalakan, saudara menggembalakan. Dalam saya pergi 7 hari, saudara saya pulang, sudah harus punya 2 orang aja. Apa susahnya sih cari 2 orang?
Karena kalau saudara tidak lewat itu, saudara tidak bisa ke level 2 loh. Menjadi pembawa senjata itu inner circle. Orang yang dididik, orang yang setia, orang yang sudah mulai masuk sekolah saudara kepemimpinan. Jadi saudara jangan salah. Kalau saudara dididik jadi hamba saudara, maka saudara bilang begini, berarti saya nggak jadi pemimpin. Salah. Semakin kau diinjek, seharusnya kau harus makin tahu kamu calon pemimpin besar. Tapi kalau diinjek gigit tuannya, ya maaf, langsung ketendang, langsung jauh. Saudara, pertama kali Bu Nita masuk ke saya, apa saya kasih jabatan sebagai pemimpin? Enggak. Saudara, saya suruh apa? Ngurusin Joshua sama Stephen, ngurusin anak kecil-kecil 3 tahun 4 tahun. Saya bilang didik mereka. Saudara, dan hari itu saya lihat anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, militan semua di bawah Bu Nita. Anak 5 tahun itu ya, saudara naik kap terbuka. Saudara, bahasa roh bawa banner. Terus Bu Nita itu sadis pokoknya saudara. 5 tahun anak itu ya. Saudara, saya pulang pelayanan, tapi sekarang banyak anak buahnya berkata dia sudah sadis. Oh, lu gak tahu dulu. Ini sudah hasil ditolak beribu kali saudara. Jadi melembek saudara. Bayangin loh saudara, bayangin anak umur 5 tahun. Saya pulang pelayanan, saya kaget. Anak saya Joshua, Stephen dan anak-anak yang lainnya berdiri di tengah jalan, bagiin kertas, bilang Tuhan Yesus baik. Di tengah jalan, di tengah jalan Narogong itu loh. Sama Bu Nita dijejer, bukan di pinggir loh saudara. Benar-benar di tengah jalan dijejer. Sampai saya lihat anak saya dijejer itu. Haleluya. Saudara, hujan gede. Saudara, hari itu Ibu Nita mungkin masih ingat, dia bilang gini, naik kap terbuka keliling Bekasi, kita tahan hujan. Hujan gede saudara. Semua anak-anak itu ya, Joshua dan teman-teman, masih ingat ya Jos? Naik kap terbuka, bawa banner segede-gede gitu. Saudara ya, semua ngibarin melawan angin dan hujan. Saya mamahnya sampai gini, aduh anak gua 7 tahun dijemur, ditaruh di atas kap hujan itu, gue jeder. Saudara, Bu Nita bilang, kita keliling Bekasi sampai berhenti hujannya. Saya jadi mamahnya sampai gini, gua nggak tega, tapi udahlah terserahlah. Kalau enggak anak gua nggak jadi. Saudara, itu yang pertama. Dan semua didikan Bu Nita jadi. Kalau saudara bilang paling trofinya Bu Nita, ya Stephen sama Joshua itu trofinya Bu Nita. Saudara, sekali lagi itu ya, Joshua sama Stephen dididik Bu Nita itu masih ngedot. Betul ya Bu Nita ya? Saudara, masih ngedot loh saudara. Sembari ngedot masih ya rata syakar sembari gini. Saudara, sekali lagi saudara, ya, saudara harus bisa tahu artinya setiap didikan. Karena saya percaya pulang, Samson berkata, kamu cuma punya 4 tahun. Dan waktu Pak Paul meninggal, Tuhan bilang gini, dalam 2 tahun seluruh Paulus akan bangkit dan menguasai dunia. Karena itu saya berkata, Paulus kecil, besar, bangkit. Amin. Amin. Nah, setelah itu 400 ini orang bermasalah semua, betul kan? Saudara, Alkitab bilang tukang hutang, sakit hati, saudara, rampok, penjahat, semua ditaruh di bawah Daud. Betul? Hari ini saya tuh paling, ya maaf ya Cer. Nah, saudara, saya tuh paling kesel sama Cherry. Ya, kalau soal ini, setiap kali dia punya murid yang ngomongnya gini, Bu, saya nggak bisa memuridkan dia karena dia kurang ngajar, karena dia pakai barang saya, karena dia masukin orang di rumah saya. Saya gini, memangnya lo mau murid yang udah jadi? Ya nggak akan lah. Saudara tahu, pembantu saya itu hamil di luar nikah dan main di mana? Ya di rumah saya.
Sampai jadi saudara. Bukan Mbak Susan ya, yang lain. Nah ya. Saudara, aduh. Kalau yang Bu Cherry ngomong dia, pakai barang saya. Saudara, saya ini bukan pakai barang saya dicolong dari A sampai Z. Sampai habis. Saudara, saya ini ngadepin ya. Saudara, pada waktu saya menghadapi saudara orang yang marah karena burut apung, itu saya ngadepin 5 kali. Saya ngadepin orang yang marah gara-gara Leo, saya hadapin 3 kali. Saudara, itu yang marah gara-gara Leo itu pakai pedang loh saudara. Saudara, saya menghadapi yang marah gara-gara Pak Mul. Saudara ya, gara-gara satpam. Gara-gara, wah udah. Pokoknya saudara, mereka melakukan dan saya harus ngadepin, saya harus berlutut, saya harus minta ampun. Saudara. Dan itu kalau saudara tanya, Bu berapa kali? Nggak kehitung. Udah sampai lupa ngitung saya. Saudara tanya, berapa banyak uang yang ibu keluar? M. Bukan buat Mahanaim loh, buat menebus kesalahan orang-orang itu. Kalau saudara ndak lewati ini 400, saudara, beberapa orang tuh sampai ngomong begini, Bu, Joshua itu di usia muda, canggih Bu. Saya tanya kenapa? Pada waktu dia dimarahin, dimaki soal salah satu anak rock, dia nggak marah, dia langsung berlutut nyium kaki. Saudara, dan ada beberapa orang yang lihat dan dia bilang, di usia yang sebegitu muda, anaknya mengalami sesuatu, dia yang berlutut cium kaki. Biar bagaimana dia menunjukkan leader. Tapi berapa banyak kita, saudara? Oh ini jelek, gak bisa dididik, buang. Saudara, saya pernah guyon sama Pak Paul. Pak Paul kan punya prinsip seperti itu, kayak Stephen. Saudara, dia cuma punya, setiap orang akan diuji 4 kali sama dia. Tapi kalau dia di awal justru, kalau sudah 4 kali diuji di awal tidak lulus, buang. Istilah dia, ini istilahnya ya, bata tetap bata. Bata tidak pernah bisa dijadikan permata. Terus itu istilah Stephen sama Pak Paul. Stephen juga sama. Orang kerja di dia ketahuan nggak capable dan nggak bisa melakukan 3 kali tugasnya, out. Karena buat dia orang itu ada yang memang istilah kelinci tidak bisa diajarin terbang. Jadi kalau memang sudah jelek ya akan terus jelek. Itu istilah dia. Saudara, terakhir ya, ini sebenarnya masih banyak yang saya mau bagiin, tapi kan waktu. Saudara ya, saudara yang terakhir baru raja atas Yehuda. Jadi itu jenjangnya, bisa mengerti? Dan habis jadi raja itu anggaplah pemimpin unit, saudara ya. Kalau raja itu sudah pakai 1000, pokoknya udah minimal membawai 1000 orang. Kayak saudara jangan pikir gitu, Bunita itu bawain cuma care dan SOG. Di bawahnya ada 5.000 saudara rumah singgah. Dan satu rumah singgah minimal saudara minimal 30 orang. Jadi saudara tahu yang ditanggung di beban Bunita 5.000 ya kali 30 itu minimal. Nah ya, saudara, saya berdoa saudara mengerti ya, itu baru namanya Raja Yehuda. Anggaplah Bunita tulisannya sudah sampai di situ tuh, Raja Rumah Singgah ya. Ibu Iren Raja Sekolah, Pak Sugiarto Raja ya 1000 sekolah. Nah, saudara itu baru di situ. Tapi Tuhan berkata kamu akan sampai kepada rule the world. Dan saya berdoa siapkan diri. Amin. Upgrade upgrade. Saudara, ada beberapa hal yang harus saudara upgrade dengan sungguh. Saudara ya, saya cuma mau bicara pertama kekuatan roh. Kekuatan roh. Saudara, setidaknya dengan deklarasi, baca Alkitab, dengerin kaset YouTube, saudara berbahasa roh, upgrade roh. Ya, upgrade roh, saudara. Saudara kemudian keefektifan.
Ya, saudara, kalau kerja itu yang efektif, saya tuh kadang-kadang kalau lihat orang kerja nggak efektif tuh, saudara ya, waktu itu efektif, saudara. Jadi gini ya, kalau saya pergi aja ya, saya di jalan saya sudah atur. Saya di jalan saya mau tidur, atau saya mau deklarasi, atau saya mau nyiapin khotbah, atau saya konseling, saya atur. Saudara, dan kalau sekali saya konseling, saya tuh deret. Saudara, kemarin saya mau pergi, sebelum pergi saya selesaiin konseling. Saudara, dari pagi saya kasih waktu sejam. 6 orang sekaligus. Saudara, setiap kita itu harus efektif, saudara. Saudara, kalau saya bahkan nih ya, kalau saya konseling, saya tuh sembari kerja loh, saudara. Sembari kerja. Ya. Dan itu bisa dilatih, bisa. Saya heran kalau orang ada yang gini ya, ngobrol berjam-jam gitu ya. Saudara, dan gak efektif hidupnya itu, saya bingung, saudara. Hidup itu efektif, saudara. Ya, kalau saudara gak efektif, masalah besar. Saya kalau naik pesawat, saya sudah siapkan. Ya, satu, saya bisa gini, saya siapkan buat peperangan, saya siapkan jam buat tidur, saya siapkan buat deklarasi, saya siapkan buat baca buku. Ya, kenapa? Harus efektif. Hidup ini harus efektif, saudara. Ya, saudara, kita teruskan ya, hikmat dan perkenanan. Saudara, kalau makin lama saudara makin bodoh, itu ada yang aneh. Saudara, di YouTube itu saudara bisa belajar apa saja ya. Saudara, saya tuh suka sekarang ya, sejak ada TikTok, ada segala macam. Saudara, banyak banget. Saudara tinggal ketik misalnya ya, psikologi. Itu ada pelajaran psikologi. Saudara, cuma 5 menit, tapi benar-benar efektif. Saudara, tinggal ketik kepemimpinan. Itu ada pelajaran kepemimpinan, cuma 5 menit. Saudara, bahkan saya merasa lumayan loh, saudara ya. Ada pelajaran bahasa Inggris, saudara, di YouTube itu cuma 5 menit. Saudara, dan efektif. Efektif banget. Saudara, dia jelaskan cara ngomong, suruh ngikutin dan sebagainya. Saudara, makanya saya kemarin bilang, kok saya lumayan yang bisa ngobrol sama Simpson, enak juga ya. Saya buka yang itu loh, pelajaran bahasa Inggris 5 menit, dan saya ikuti. Saudara, menyapa orang, ini itu, saudara ya, bahasa bisnis, ada bahasa. Jadi kalau di situ gini ada 30 yang kamu mesti tahu tentang perdagangan, 30 bahasa Inggris yang kamu tahu tentang kepemimpinan, 30 bahasa yang kamu harus tahu kalau kamu ngobrol sama orang. Itu aja, saudara. Jadi dia bilang begini, 30 aja ini kamu ngerti, lu bisa ngomong. Ya, saudara, dan itu efektif, ada. Terus kemarin saya berantem sama Miss Cherry. Saudara, ada GBT chat. Saudara, dan saya bilang ini, download. Saya sudah ngomong itu sebulan yang lalu. Saya bilang ini, download GBT chat, karena itu membuat kerja kita sangat efektif. Saudara, dia bilang begini, saya nggak mau itu AI. Kalau kamu nggak mau AI, nggak mau teknologi, buang tuh handphone. Saya bilang, buang tuh semua TV-mu. Saya bilang, saudara, semua yang ada di dunia harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jangan jadi orang aneh yang bilang gini, saya nggak mau takut ini. Semua harus tunduk di bawah kaki kita. Saudara, dengan GBT chat ya, saudara, yang namanya pemetaan itu akan terpotong sangat cepat waktunya. Saudara, saya tinggal kata gini, peristiwa paling berdarah di Amerika dari tahun sekian sampai tahun sekian keluar dalam waktu 20 detik. Saudara, saya tinggal bilang, saya minta jarak dari sini ke sini berapa? Saya minta jarak misalnya nih, dari airport Putus Sibau sampai ke sini. Saudara, dia langsung keluar, celak. Saudara, dia memang tidak bisa kalau misalnya gini ya, pemetaan di situ ada roh apa ya, nggak mungkin lah. Terus kemudian saudara ya, saudara itu juga nggak bisa kalau misalnya saudara ya tentang perorangan, karena dia nggak bisa, tidak ada data tentang perorangan, karena dia cuma berdasarkan base by sejarah dan keadaan.
dan buku. Cuma itu. Tapi saudara tinggal gini, saudara mau cari ayat, kemarin saya cari ayat Inggris. Saya bilang gini, saya ketik, itu dia punya 100 bahasa. Saya ketiknya gini, tolong keluarkan semua Inggris dalam Alkitab, The Message dan TPT. Keluar semua, semua. Ya. Setelah itu kita baca satu-satu dan doakan. Tapi nggak usah saudara berlambat-lambat. Kerja itu efektif, amin. Ya, tapi juga jangan anak-anak jadi nggak buat PR ya, karena itu bisa buat PR apapun. Itu bisa bikin skripsi. Jadi Tian kalau kepepet bikin skripsi, minta dibantu supaya cepat, supaya lulus cepat. Tapi saya mau berkata kerja cepat, amin. Kerja efektif. Kerja efektif. Saudara, saya berdoa saudara bekerja dengan efektif, ya. Saudara perkenan favor. Saudara gini ya, kalau saudara ini lihat orang dan saudara tidak bisa baca, Pak Luki sukanya begini, maka saudara tidak akan bisa baca Tuhan. Bisa ngerti? Nah, banyak orang itu bilang gini, kenapa sih saya nggak disukai sama orang? Ya lu nggak bisa baca. Terus dia bilang gini, enggak, saya memang ditolak, orang itu memang gak suka sama saya. Ya suka tidak suka hasil reaksi. Bisa mengerti? Cobalah saudara. Kalau saudara mau sampai kepada jadi rule the world, setiap baca orang saudara harus tahu, dia orangnya ini, butuhnya ini, beri yang dia butuh. Saudara layani, kasih yang dia suka, ya. Maka saudara akan berbeda. Ya. Saya berdoa favor man and God. Karena saudara tidak akan, jangan bohong bilang gini, saya bisa ngerti yang Tuhan suka. Bohong. Sama orang aja kamu gak bisa kok, apalagi sama Tuhan. Ya. Saya berdoa saudara menangkap, ya, ini hikmat dan perkenan. Saya percepat. Akurasi, ketepatan. Kalau saudara tidak tingkatkan ini dalam peperangan, dalam pelayanan, dalam apapun, akan jadi masalah besar. Kalau saudara tidak tingkatkan tentang akurasi dan ketepatan. Saudara kemarin lucu deh di sana ya, ini cuma beberapa hal ya. Saudara, saya itu nyiapin PPT. Terus begitu sampai di sana kami kan ngobrol, kamu mau khotbahin apa? Terus saya keluarin PPT-nya, dia bilang gini, bagaimana mungkin exactly sama? Saudara tiap PPT, saudara exactly sama. Saya khotbah Yusuf, dia khotbah Yusuf, saudara ya. Terus tiap saya ngomong kesetiaan, dia juga mau ngomong kesetiaan. Terus saya bilang, kita tahu kita satu roh. Terus dia bilang, oke, kamu mau yang mana? Jadi dari semua PPT seperti biasalah. Kalau saya siapin PPT itu kan banyak, yang saya khotbahin cuma sebagian. Jadi dia coba gini, ini saya, ini kamu. Oke, itu saudara ya. Saudara bayangin. Tapi kenapa akurat? Kami nangkep yang sama. Saudara, kami keluar jendela itu kan di situ ya. Begitu ada roh lewat ya, kami berdua itu kedengeran soalnya, jadi gampang. Kami berdua bisa sama-sama berdiri di jendela, sama-sama mulai bahasa roh. Kiara tasyakara. Saudara, wah, akurat. Tapi ada banyak orang yang setan lewat pun tidur kok, saudara. Dipeluk setan aja malah, saudara ya, bilangnya I love you, gitu ya. Ada yang satu saudara, baru setan kecil. Setan bikin gatal-gatal gini. Kenapa gatal semua? Kenapa biru? Mau jadi tentara atau jadi anak bayi sih? Saya lihat setan. Ada orang itu, Bu, saya lihat setan seliweran. Alah, lu mau jadi apa? Sekali lagi, mari kita akan melihat kegenapan semuanya. Amin.